Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram Kak Ratu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih selalu bergabung dan diskusi bersama kami. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di live Instagram dalam acara Woman Talk. Hari ini adalah hari keempat yang akan membahas tentang membersamai buah hati di luar negeri dengan cinta bersama Kak Ratu dan Kak Dian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap sahabat yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk bergabung dan menghadiri live Instagram kali ini. Mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan. Alhamdulillah Kak Dian sudah bergabung. Saya akan invite. Terima kasih juga ada Kak Amalia yang bergabung dari DFC Indonesia. Masya Allah. Kak Dian, alhamdulillah ya Allah. Apa kabar? Bagaimana? Alhamdulillah baik, Kak Ratu. Ya Allah. Akhirnya saya bisa bergabung dengan Kak Dian yang kemudian kita waktu itu pernah sekali ya seperti ini ya Kak Dian pada saat awal-awal pandemi ya Kak Dian ya. Iya Kak Ratu. Ya. Gak terasa ya. 2 tahun yang lalu ini kalau tidak salah. Iya Kak Dian, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Ratu. Kak Ratu gimana kabarnya? Aman Alhamdulillah ya? Sehat. Iya, alhamdulillah kangennya. Kapan nih? Belum ada, tidak tahu kapan akan kembali ke Indonesia, masih lama ya. Doain aja Kak Ratu. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi kita yang kemudian bisa menjadi inspirasi kepada sahabat-sahabat yang akan menyimak nanti pembicaraan kita ini, Kak Dian boleh memperkenalkan kembali nih. Ada beberapa yang mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Nah, Kak Dian ini siapa, kemudian berada di mana sekarang, dan nanti mari kita kemudian diskusi, kemudian bicara, ngobrol-ngobrol begitu ya. Nah, Kak Dian silakan memperkenalkan terlebih dahulu. Kak Dian, silakan. Terima kasih Kak Ratu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dian Nurani Amanullah, biasa dipanggil Dian. Anak-anak saya biasanya manggil saya Bunda Dian. Saya menikah dengan Husnul Hitam dan alhamdulillah dikaruniai dengan 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Yang pertama Ananda Ayla, yang kedua Ananda Nima, yang ketiga Ananda Alben. Kebetulan saya sekarang sedang berada di United States Amerika, sedang berada di Amerika, tepatnya di Knoxville, di Tennessee, state-nya di Tennessee. Kami kesini karena suami sedang melaksanakan studi PhD, sampai S3 di sini, jadi kami sedang berangkat ke sini, alhamdulillah. Dan perjalanan panjang Kak Ratu ternyata PhD itu. PhD itu ya untuk menjadi profesor ya, S3 seperti itu ya Kak ya. S3. Perjalanan panjang artinya tidak mungkin dicapai dengan 1 tahun 2 tahun atau bagaimana nih Kak Dian? Iya. Kalau S3 di sini beda sama kayak di Inggris atau di Jerman gitu ya Kak ya. Lebih sekali yang bisa selesai. Karena kan di sini kan ada kuliah dulu selama 2 tahun. Nanti setelah kuliah, kompre, nanti baru sidang, prosesnya panjang.
Kalau di Amerika rata-rata yang kuliah di sini tuh selesainya bisa sampai 7 tahun, 8 tahun baru selesai. Oh Jadi begitu kalau di ya. Amerika, kalau di negara-negara lain mungkin nggak bisa cuma yang 4 tahun gitu kan. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disapanya siapa ini, nama nickname-nya siapa ini? Namanya Aden Garatu, Dulu, malu dia. iya, iya dulu masih Masih kecil. bayi. Allah, sekarang sudah, ya Allah, aku lihat mana perkembangannya, suka di-share Kak Dian di medsos ya. Baik, Kak Dian, ini kan cukup, ya katakan kita tidak perlu menghitung-hitung kembali waktunya ya Kak Dian, kita nikmati saja keberadaan Kak Dian berada di sana di Knoxville, Tennessee, Amerika begitu ya. Nah, kemudian Kak Dian sempat apa nih Kak Dian, apa nih Kak Ratu, apa yang harus dilakukan gitu. Kita pernah diskusi sebentar ya Kak Dian ya di DM. Ya, kemudian akhirnya Kak Dian sekarang sudah menemukan kegiatannya. Nah, ini apa yang dilakukan Kak Dian selain menemani buah hati di rumah? Alhamdulillah baru akhir tahun kemarin saya ngajar di sini. Sebenarnya sih nggak ngajar Kak Ratu, cuma hanya bantuin ngajar. Karena saya cuma part-time, jadi nggak sampai full sampai sore. Karena saya kebetulan kerja di daycare, terus saya cuma kerja 3 jam. Jadi 3 jam. Iya 3 jam. Di sini kan kerjanya enak Kak Ratu. Enaknya maksudnya Gimana tuh gimana? Waktunya tuh kita yang ngatur sendiri gitu. Kalau di sekolah Bisa ya? tuh, iya. Jadi kalau saya gurunya, jadi semuanya gurunya aja dari pagi sampai kan sekolah tuh dari mulai jam 7 sampai jam 6 sore. Jadi gurunya bisa full time, saya part time bisa cuma 3 jam, 5 jam. Setelah kita kalau misalnya kita bisanya siang ya bisa kerja siang sampai malam gitu. Jadi nggak ada tuntutan. Kalau di Indonesia kan mau saya kerja dulu kan waktunya kan ditentuin ya Kak. Betul. Jam segini sampai jam segini harus saya sekolah gitu. Kalau ini enggak fleksibel. Ya. Iya, berarti waktunya ketika Kak Dian sudah selesai dengan anak-anak, baru kemudian bisa di sekolah begitu ya? Karena kan saya berangkatnya jam 7. Jam 7 pagi saya berangkat. Anak-anak kan udah tinggal berangkat sama ayahnya. Jadi anak yang kecil sama ayahnya selesai saya pulang, baru sama saya gitu. Jadi ayahnya berangkatnya siang, kita gantian aja. Bagi tugas. Seru ya bisa berbagi tugas seperti itu. Iya. Nah, ini ada kesepakatan apa dari Kak Dian dengan suami yang kemudian bisa terlaksana? Apakah kemudian terganggu atau tidak? Karena sebenarnya apa sih yang ingin Kak Dian capai dari yang Kak Dian lakukan di sana? Boleh diceritakan? Ya, sebenarnya untuk memilih mengajar di sini perjalanan panjang Mbak Ratu. Karena mengajar di sini itu syaratnya masih salah satu yang cukup rumit. Karena kalau di sini harus punya license gitu. Kayak kita ibaratnya punya angka 4. Kalau misalnya nggak punya angka 4, itu nggak bisa ngajar. Saya sebenarnya memang dari awal ketika datang, ketika ditanya sama suami, kamu mau kerja apa? Saya mau jadi guru gitu. Ya, pede aja gitu. Walaupun bahasa Inggris saya masih agak aduh gitu kan. Saya banget kamu. Tadi kata suami saya. Saya mau ditanya sama kamu mau jadi apa? Mau jadi guru gitu. Ya, alhamdulillah itu saya sempat ada acara Asia Festival. Di situ saya ngajar lari, dan sempat terlibat di situ. Kemudian saya naik motor dan dia masih tahu, dia nggak mau kerja dulu ya. Iya, coba daftar di daycare. Tapi kalau ngajar punya akta 4 harus punya license, aku nggak punya. Nggak perlu katanya gitu. Oh gitu. Alhamdulillah saya apply, aku diterima. Apa gitu, tapi ada basicnya adalah sebagai penari begitu ya, mengajar menari. Iya, saya kan maksudnya saya juga punya CV kan CV yang di Indonesia juga
juga di Facebook juga kelihatan kegiatan saya sama anak-anak gitu loh Kak. Waktu itu karena ketika acara itu saya ketemu sama teman saya ngasih tahu udah ada aja di daycare gitu. Kalau kan anak-anak kalau di daycare itu nggak perlu license gitu, nggak perlu pakai apa kayak akta 4 gitu. Yang penting kamu punya pengalaman belajar kayak sama anak gitu. Alhamdulillah gitu. Emang rezekinya ada aja kalau misalnya itu. Iya. Apa yang dilakukan Kak Dian di daycare itu? Boleh diceritakan kepada kami, Kak Dian? Ya. Di daycare itu saya yang pertama menyambut anak-anak karena kan pagi-pagi. Pagi-pagi itu saya nyambut anak-anak. Selesai saya nyambut anak-anak, biasanya pagi-pagi itu mereka sarapan. Saya nyiapin anak sarapan. Saya ngeliatin sarapan, ada guru kelas yang datang. Ada guru yang kelas yang datang, selesai guru kelas yang datang, saya ke kelas yang lain gitu. Nanyain dia mau classroom atau dia mau butuh apa gitu. Jadi kalau misalnya mereka lagi nggak ada ya saya dampingin anak-anak gitu. Gitu aja sih, jadi semacam kayak asisten. Kalau dia saya kayak guru piket kali ya. Gitu. Kalau di Indonesia kan guru piket itu kan guru yang ngajar. Kalau ini karena sekolah saya dari pagi sampai sore, jadi guru staffnya banyak gitu loh Ratu. Jadi dia guru sendiri, support teaching sendiri, guru piketnya sendiri beda lagi gitu. Saya termasuk salah satu yang support teaching. Oh baik. Kemudian ada interaksi dengan anak-anak, Kak Dian? Ya, kan ketika baru datang ya saya sama Raya gitu kan. Serius sih karena kan ya bahasa Inggris saya kan termasuk salah satu yang masih belajar gitu, masih banyak harus belajar. Jadi ya lumayan struggle juga. Ini pengalaman sama orang yang dari luar Amerika gitu ya, ketika sama orang itu kan kadang-kadang kita ngomong ini mereka baru paham gitu kan. Ya, tapi serunya ya gitu, jadi karakter tahu oh ternyata begini ya, jauh beda sama di Indonesia. Pikiran saya tuh jadi Indonesia tuh aduh kayaknya sistematis segala macam kayak gini-gini gitu kan. Tapi ternyata sama aja saya kerja di Indonesia. Iya, yang harus dilakukan adalah ketika Kak Dian bekerja itu boleh tidak di-sharingkan kepada kami, karena ini terkait dengan buah hati yang diamanahkan kepada Kak Dian begitu. Bagaimana mengatur jadwal yang diberikan kepada anak-anak di rumah, kemudian Kak Dian pergi begitu. Nah itu Kak Dian kan sebagai ibu yang kemudian masih dibutuhkan oleh anak-anak untuk usianya yang masih dini begitu ya. Nah Kak Dian apakah membuat jadwal atau bagaimana Kak Dian? Kalau jadwal sih mengalir aja ya Kak, karena kan iya sebagai pekerja ibu di rumah luar biasa. Saya selalu mikir, saya kadang-kadang ngerasa capek, ngerasa sedih, tapi mikir juga sebenarnya nggak cuma saya doang, ibu-ibu yang lain juga ngerasain yang sama kayak saya gitu. Kalau untuk jadwal sih nggak ada yang tetap, mengalir aja. Jadi pokoknya pagi dia sama ayahnya, saya pulang bersama saya pulang baru sama saya sampai sore udah aktivitas selalu biasa. Yang penting kan anak-anak kan ngaji, kalau ngaji sama saya gitu. Anak kan itu misalnya untuk pelajaran agama kan agak jauh, dan itu di sini juga waktunya kadang-kadang kan anak-anak kan les satu kakak-kakaknya kan les, jadi bagi waktunya juga bingung gitu, jadi malah sama saya. Iya baik. Yang anak pertama itu ada kelas berapa Kak Dian di sana? Apakah sesuai sama dengan yang di Indonesia Kak Dian untuk kelasnya? Kalau untuk sistem pendidikan di sini, untuk SD, elementary itu cuma hanya sampai kelas 5 Kak Ratu, grade. Dan kakak? Sekarang kelas 5, 4 grade. Kelas terakhir di Indonesia itu kelas 6. Nanti middle school itu 3 tahun. Nah, terus senior high schoolnya dia baru 4 tahun.
gitu. Kalau di Indonesia kan SD-nya 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Oh, itu ya, jadi SD-nya cuma sampai kelas 5. Iya. Adakah protes ketika ibunya pergi bekerja dari kakak? Enggak sih, karena kan di Indonesia ya? saya juga udah kerja ya. Jadi saya udah kerja, dia juga udah tahu gitu. Kalau misalnya apa, ibunya harus kerja, misalnya harus kerja cari aktivitas gitu. Mereka ngerti sih Kak. Karena mereka kan udah, maksudnya mereka kan juga udah sekolah, pulang juga kayak ada di rumah gitu. Paling protes kalau misalnya saya pulang telat. Kenapa sih pulang dulu gitu? Kalau yang kedua itu kelas berapa Kak Dian? Yang kedua kelas 3 Kak. Oh, kelas 3. Baik. Iya. Iya, apakah tidak ada kemudian perbedaan pendapat yang kemudian Kak Dian bisa masuk di situ deh? Kan itu usianya agak berdekatan ya Kak Dian ya. Nah itu Kak Dian bisa ada konflik di antara anak-anak, itu bagaimana Kak Dian menyelesaikannya sementara Kak Dian bisa kemudian pergi bekerja gitu. Boleh di-sharingkan kepada kami nih, ini mungkin ada beberapa yang orang tua yang baru, nah Kak Dian bisa sharing. Oh ya. Yang simpel aja mungkin yang dilakukan oleh Kak Dian begitu ya. Iya. Paling ketika anak-anak berantem sih ya. Kalau anak-anak berantem itu kan biasanya kan anak-anak kan mengadukan ademin gitu kan, ada yang ngadu. Enggak, kayak begini. Enggak, kayak begini. Kadang-kadang saya cuma hanya dengerin aja. Dengerin gitu. Kenapa sih begini? Udah selesai belum gitu. Udah, ya udah selesai berdua gitu. Jadi kadang-kadang saya juga nggak mau terlalu intervensi gitu, biar dia juga belajar bahwa ketika dia anak-anak ya memang masanya berantem gitu kan, memang ada masanya gitu. Jadi aja mereka berantem, saya diam itu biar mereka juga berpikir gimana sih caranya untuk mengelola emosi mereka gitu. Jadi nggak selamanya kita harus ikut campur dengan urusan mereka gitu. Jadi saya pengen nanamin bahwa punya masalah ya harus diselesaikan gitu, jangan lari ke orang lain gitu. Kadang-kadang lucunya kalau udah selesai dia bayar sendiri gitu. Iya, karena pertanyaannya Kak Ratu adalah ketika pendidikan yang mereka terima anak-anak di Amerika gitu dengan yang di Indonesia, dan Kak Dian kan pernah bersama kita di sekolah alam begitu ya. Apakah ada perbedaan yang kemudian anak-anak terlihat dari anak-anak bersikapnya gitu Kak Dian? Apakah ada perbedaan tersebut? Iya, boleh diceritakan kepada kami Kak Dian. Kalau di sini dia lebih menanamkan jiwa kritis. Jiwa kritisnya. Kritisnya itu benar-benar ditanemin gitu kan. Jadi itu memang ditanamkan untuk banyak bertanya gitu. Kalau di Indonesia kan saya berasanya ketika anak saya di sini gitu, nanya mulu gitu kan. Kan kadang-kadang ada yang anak nanya, ngapain sih nanya mulu masih kecil gitu kan. Itu sebenarnya dia tumbuh rasa pengen tahunya ya memang dibangun kalau di sini gitu. Terus di sini sama literasinya bagus banget karena tuh seperti apa Kak Dian? Minat bacanya tuh bagus banget. Jadi ketika di sini misalnya ada spring break gitu ya, di sini kan kalau setiap musim kan ada liburnya. Nah spring break itu libur, anak-anak libur 1 minggu. Tapi mereka dikasih tugas baca sama perpustakaannya itu, jadi dikasih kayak kartu gitu. Mereka dipantau, bisa baca sehari, bisa baca berapa buku gitu. Jadi ada gambar kayak apa ya namanya, snow gitu, gambar snow di gambar snow banyak gitu. Jadi ketika mereka baca tuh diwarnain satu-satu gitu. Misalnya hari ini baca buku satu diwarnain, baca buku lagi diwarnain lagi. Kalau dia udah bisa mendapatkan satu full dari kertas yang dikasih itu Kak, ketika balik sekolah mereka tuh dikasih hadiah, pertama buku, terus diajak makan sama kepala sekolahnya, kadang dapat gift file atau apa gitu kan. Jadi itu yang benar-benar motivasi anak buat baca gitu.
saya rasain sih gitu, untuk literasinya tuh banyak banget. Dan yang sudah diselesaikan ini kita lihat kakak dulu. Dalam seminggu itu kakak bisa menyelesaikan berapa buku Kak Dian? Dia satu buku itu bisa cuma 2 hari kalau kita bawa segini, kalau dia suka. In English ya? Iya, ini Inggris. Oh, Indonesia katanya. Oke. Jadi itu sudah satu hari itu yang tebal seperti itu yang bisa diselesaikan begitu ya? Iya, Jadi dalam dia satu suka. dalam satu pekan bisa berapa buku? Insya Allah ada 6 begitu ya? Paling 3 lah ya. Oh, 3. Jadi saya itu kadang-kadang ekspektasi, kadang-kadang kita pengen kan nih seperti kita gitu kan. Nah, baca buku Harry Potter, baca buku ini yang menurut kita bagus gitu ya. Kenapa? Nggak suka gitu. Saya belajar bahwa ya memang anaknya udah zamannya ya. Zamannya kita zaman Harry Potter gitu kan. Zamannya dia tuh bukan Harry Potter lagi gitu. Kadang-kadang dia sama ayahnya, saya sama ayahnya tuh ngobrol supaya gimana caranya baca bukunya. Ya begitu, kita ngajuin list yang tajam tuh belum diterima sama dia. Katanya, aku nggak suka kata dia gitu. Dia lebih suka baca yang apa, kayak baca apa sih namanya, buku-buku tentang pengelolaan apa. Di sini kan anak kecil kan udah diajarin tentang mengelola apa sih, kayak daycare gitu kak, ada kan di sini namanya kayak gitu, tapi versi buat anak kecil. Dia tuh suka baca buku itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya tema-temanya juga tidak ditentukan, apapun yang mereka suka buku itu maka itu yang dipilih dan dibaca, kemudian direportkan begitu ya. Jadi di sini pustakaan di mana-mana Kak Ratu. Oke. Jadi di dekat sekolah, di tempat saya tinggal ini ada, kalau misalnya ada dua perpustakaan gitu, itu lumayan agak deket gitu. Kalau misalnya itu dia tuh sampai sore gitu. Dan kalau di kampus itu perpustakaan itu sampai 24 jam. Gitu. Jadi, baik, iya. Benar-benar. Dan buku-bukunya Dan buku-bukunya bagaimana Kak Dian? Apakah ada yang berbeda dari buku yang ada di Indonesia dengan yang di sana Kak Dian? Sehingga anak-anak tertarik membaca buku? Buku ya, kalau di sini tergantung anaknya ya, nggak, maksudnya anak Amerika juga nggak semuanya suka baca gitu kan, tergantung sama anaknya. Jadi tergantung anaknya juga, dia sukanya kan, anak itu kan khususnya beda-beda ya. Kayak anak saya yang pertama sukanya baca buku kayak yang apa, kayak buku novel-novel gitu kan. Yang kedua sukanya baca komik, yang pokoknya yang berbau Lego gitu. Jadi ya ngarahnya tergantung anak-anaknya aja. Dan tidak ada paksaan temanya apa ketika ada tugas dari sekolah begitu ya. Yang penting anak-anak membaca buku begitu ya Kak Dian, dan ada reportnya ya Kak Dian. Iya. Dan satu lagi saya tertariknya sama yang kayak kelas 3 gitu ya. Saya dapat tugas. Jadi dia disuruh cari tokoh-tokoh dunia gitu karena jadi misalnya, jadi mereka tuh baca-baca buku tokoh-tokoh dunia kayak buku Malala, terus terus ya, pokoknya ada beberapa tokoh-tokoh terkenal gitu. Nah jadi tuh anak-anak tuh disuruh pilih, disuruh bikin biografinya, disuruh nyari gitu. Jadi tuh yang saya rasa saya belum nemuin di Indonesia gitu. Jadi mereka tuh benar-benar diajarin bahwa dikenalin sama tokoh-tokoh gitu loh Kak Ratu. Mau jadi Mahatma Gandhi, mau jadi siapa tuh yang tokoh-tokoh yang sudah mendunia gitu. Jadi tuh mereka tuh disuruh pakai kostumnya, pakai kostumnya, biografinya. Kita mau dalam salah satu kurikulumnya ya. Yang saya rasa tuh di Indonesia nggak ada. Terus juga ada
dari profesi tuh dia tuh mau jadi apa sih gitu, mau jadi kamu tuh kalau mau jadi besar tuh mau jadi apa. Jadi itu ada satu pekan dia tuh pakai baju profesi, terserah mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi apapun gitu. Kalau kita kan Kartini ya, cuman kalau Kartini kan lebih cenderung ke Kartininya gitu. Ini kan ya, mau jadi arsitek ya pakai baju arsitek gitu, mau jadi dokter ya pakai baju dokter, mau jadi presiden pakai baju presiden gitu. Iya. Kalau di sini Iya. Kak Dian berarti sedang ini ya, apa namanya, mencoba untuk menuliskan di memori apa yang dialami oleh anak-anak yang kemudian bisa dilakukan nanti ketika pulang di Indonesia, begitu ya Kak Dian ya? Karena menarik apa yang menjadi perhatiannya Kak Dian, kemudian anak-anak bisa termotivasi untuk membaca ini Kak Dian ya, yang bisa kita lakukan kemudian di Indonesia. Karena sekarang dengan kurikulum Diknas seperti ini, kurikulum Merdeka itu sangat bisa dilakukan begitu ya Kak Dian ya. Ya, terima kasih Kak Feni yang sudah hadir, kemudian izin pamit, tidak apa-apa, ada kebutuhan yang lain, ya, terima kasih. Ini ada yang menyapa juga Mbak Lela ya, tantenya Aben. Ya Allah, maaf ya Ben. Di sana sudah jam berapa? Jam 9, jam 10 malam ya Kak Dian? jam 9. Oke, jam 9 ya. Baik. Ya, ini yang kemudian Kak Ratu menarik di sini yang dilakukan oleh Kak Dian adalah tetap bersama anak-anak, tapi kemudian ada kesibukan juga begitu ya. Kemudian memilih bekerjanya menjadi guru, karena sebenarnya itu guru menjadi literate gitu dengan apa yang dilakukan di rumah begitu ya Kak Dian. Apakah itu juga pengalaman-pengalaman itu juga dirasakan seperti itu Kak Dian? Iya sih Kak Ratu, karena kan saya pegang kan usia Aben ya. Jadi tuh ya di sekolah saya terapin, dia mau juga saya terapin. Jadi saya udah mulai potty training, udah mulai mau pampers gitu kan, sama juga kan yang anak saya juga gitu. Saya ngeliat gurunya, oh ternyata begini ya ngajarinnya ya, jadi saya terapin di rumah gitu. Misalnya ada ada orang-orang yang misalnya anak-anak itu kan kadang-kadang nggak bisa diem gitu kan, oh begini ya penanganannya ya gitu. Tahunya sih di situ Kak Ratu, oh ternyata orang Amerika tuh ngajarinnya begini ya, oh iya berarti ilmu baru ajarin di rumah. Belajar metode pembelajaran yang kemudian dengan anak usia dini, bagaimana mereka memiliki berbagai macam metode yang bisa Kak Dian lakukan di rumah begitu, dan kemudian menjadi bekal ya Kak Dian ya. Iya, yang seperti apa Kak Dian? Aku jadi curious nih, boleh nggak Kak Ratu dikasih bocoran? Mendiamkan anak yang seperti apa yang menurutnya kemudian menjadi lebih efektif ya Kak Dian? Apakah dengan cara membelahkan mata gitu kan itu sudah selesai atau bagaimana? Iya, namanya manusiawi ya Kak. Mudah kita juga naik turunnya ya Kak ya. Cuma saya seringnya gini Kak Ratu, ketika ada anak, tiap anak itu kan beda-beda karakternya. Saya di kelas tuh ada 15 anak tuh macam-macam karakternya. Jadi pas pertama saya datang, saya kaget Kak Ratu. Pertama saya datang, anak-anak main semuanya. Saya disambut dengan lemparan mainan yang berantakan semuanya. Ampun deh, Allah, semua ngabiun. Kalau saya di sini benar-benar Dan kemudian apa reaksinya Kak Dian? Nah, saya juga ngikutin gurunya kan gitu. Don't do that gitu kan. Terus ketika ternyata gurunya itu ketika berantakan gitu, anaknya ngerapiin, dia juga ngerapiin karena tuh jadi sama-sama ngerjainnya bareng gitu. Terus juga kebetulan guru kelas saya itu orangnya nggak betah berantakan. Jadi kalau setiap mainannya berantakan itu langsung dirapin sama dia. Dan ternyata itu ngefek juga ketika misalnya dia berantakan ya langsung dirapiin gitu. Jadi lebih kepada
contoh. Dan yang kedua, yang menarik buat saya gitu, ketika anak datang ya, nangis kan, nggak mau pisah sama orang tuanya. Sama saya, pertama saya datang, dia nangis kejar gitu, nggak mau, pokoknya nggak mau. Terus tahu-tahu tiba-tiba ada guru yang datang, guru beda seperti datang lagi bantuin, dia datang, cuma ditanya, hari ini kamu mau makan apa? Kan coba lihat jadwal makanannya. Hari ini kita makan biskuit. Kamu lapar? Iya, aku lapar. Diam Kak Ratu. Oh, ternyata penanganannya begitu ya. Terus akhirnya besok kan dia nangis lagi tuh. Nangis lagi. Saya udah mari bantu. Terus akhirnya pas ketika datang digendong sama saya, dia nggak mau, marah. Terus saya lihat dia makanannya. Lihat sih hari ini kita makannya pakai pakai sereal gitu. Kamu kan sereal kan? Iya suka gitu. Ya udah gitu. Oh ternyata pasannya begitu ya. Kalau kita kan anak manis kan kadang-kadang kita ada yang berapa yang efektif dengan cara alihkannya dengan cara dia tuh burung gitu. Kalau di sini kan masih banyak tanaman kan atau kayak di alam gitu kan. Di sini tuh burungnya tuh kalau sekarang lagi spring tuh pagi-pagi tuh udah kedengaran suara burung gitu. Masya Allah, gitu. Masya Allah, gitu deh. Jadi gitu. ngalihinnya. Jadi kalau saya ada anak yang nangis gitu, tinggal aja ke jendela, melihat burung nggak gitu. Dan itu teralihkan ya? Alhamdulillah teralihkan. Jadi metodenya setiap anak tuh beda-beda penanganannya. Anak tuh ya. gitu. Jadi satu dilanjutkan kan ya? Iya, metode ini nggak berhasil, cari lagi metode yang lain. Karena yang dihadapi adalah anak-anak yang usia dini yang kemudian tidak bisa dialihkan dengan worksheet, tidak ada worksheet ya. Karena ini ya. Ini daycare karena anak-anaknya masih usia dini. Usia berapa sih Kak Dian? Yang dipegang oleh Kak Dian? Usia kelas 2 tahun sampai 3 tahun Kak Ratu. Iya, 2 tahun 3 tahun. Iya, yang masih demen, masih senang nangis, masih nggak mau pisah orang tua, masih ganteng. Daycare berarti kan orang tuanya bekerja ya Kak Dian, dititipkan begitu ya? Nih pertanyaannya Kak Ratu nih Kak Dian. Adakah pembelajaran membaca di luar negeri yang kemudian bisa diterapkan? Karena kan sebenarnya kalau kita, Kak Dian apakah juga termasuk yang diajarkan cara membacanya dengan pola ini Ibu Budi, itu Bapak Budi begitu ya. Nah, di sana bagaimana Kak Dian? Anak-anak diajarkan membacanya dengan cara seperti apa? Kalau di sini sih metode belajarnya dia lebih kepada apa? Ya sama sih cara itu ya. Jadi itu kalau di sini kan dia lebih kepada sound gitu kan, kayak sound A gitu. Jadi mereka kasar gitu. Dan memang mereka yang benar-benar tekanin ya sama kayak di Indonesia sistemnya sih sebenarnya. Dari usia 5 ya, 5-6 tahun tuh baru diajarin yang benar-benar baca gitu. Dan memang nggak dipaksa. Di sini enaknya sekolahnya, karena kan saya sekolah umum ya, kalau di sekolah umum jadi pelajarannya sedikit sekarang tuh. Dia tuh cuma fokus di bahasa, di sains, sama di math gitu. Jadi tuh selama seminggu tuh mereka tuh belajar itu aja, dan memang dikolaborasikan gitu ketika ada kayak kita tematik ya, sama kayak gitu sih sama belajar jadi belajar matematika juga, belajar itu juga sekalian. Ya, tidak nggak dipaksa. Tidak dipaksa ya Kak Dian ya. Iya. Ya, karena ini berkaitan dengan apa yang dilakukan di TK-TK yang ada di Indonesia begitu ya Kak Dian, bagaimana anak-anak juga diajarkan membaca, dan emang itu yang kemudian diminta oleh orang tuanya kadang-kadang nih Kak Dian ya. Iya. Iya ya. Apa? Saya tuh di sini karena tuh saya agak surprise ya. Jadi tuh
anak-anak kan di sini mulai ujian, mulai tes kayak ujian di Indonesia itu kelas 3 kan tuh. Udah 3 SD? Kelas 3 SD. Jadi udah mulai ujian yang ada esainya yang harus jawab ini, jawab itu kelas 3. Dan gitu. Itu tuh benar-benar disiapin gitu. Jadi tuh ketika ujian gitu, anaknya itu saya itu kalau lagi ujian gitu dikasih amplop, terus disuruh disuruh isi apa yang anak-anak suka, misalnya kakak semangat ya mau ujian gitu, you are the best gitu, pokoknya tuh kata-kata motivasi gitu. Nah, Masya Allah. Jadi nanti ketika mereka ujian itu pagi-pagi orang tuanya ngasih gurunya tuh ngasih taruh di meja-mejanya anak-anaknya gitu. Jadi tuh benar-benar di sini tuh kayak saya tuh di motivasi, ucapan-ucapan motivasinya tuh banyak gitu Kak Ratu. Jadi kalau misalnya ujian dikasih amplop terus kita disuruh tulis apa kebaikan anak kita di situ gitu, misalnya you are the best, you can do it gitu Kak Ratu. Terus orang tuanya tuh saya tuh di email kasih tahu besok tuh anak-anak mau ujian, itu adalah hari yang sangat stres, tolong kasih makan yang nutrisi, jangan cuma sereal, kalau bisa telur gitu. Amazing banget ya. Wah, orang tua juga dikasih begitu gitu. Kalau di Indonesia kan anak-anak ujian kita yang tinggal ratu. Soalnya kan saya merasakan juga, karena kan pas lagi ini kan dia kelas 1. Saya stres dulu, anak-anak mau ujian, saya ngajarin ya begitu dah. Tapi pas ujian, ketika dia ujian, saya stres. Ayo belajar. Ayo sini, ayo bisa. Bukan ini. Saya masih ke bawah-bawah di Indonesia. Ternyata pas curhat sama temen gitu kan yang punya anak usianya. Di sini memang begitu kan, dia gitu santai aja kalau anak ujian, dia gitu. Jadi dia di sini tuh berusaha untuk yang stres tuh jangan terlalu stres gitu kan, jadi fun, jadi enjoy. Selain anaknya enjoy juga orang lain juga enjoy gitu. Ya, jadi ada kerjasama antara guru, orang tua, dan anak untuk kemudian mewujudkan sebuah suasana yang membuat anak menjadi nyaman pada saat mau ujian begitu ya Kak Dian. Bagaimana disiapkannya itu bukan belajarnya, tetapi bagaimana suasana nyamannya terlebih dahulu begitu yang diciptakan ya Kak Dian ya. Iya. Saya belajar juga gitu. Ternyata bisa ya gitu. Dan di sini kalau misalnya nih kalau misalnya kita habis bikin worksheet gitu ya, udah selesai itu job nggak pernah ketinggalan, nggak pernah ketinggalan. Itu tiap anak-anak udah selesai nggak selesai itu kata-kata itu selalu keluar dari dirinya. Jadi tuh anak-anak itu tuh fun aja gitu karena tuh berapapun nilainya ya. Iya gitu. Berapapun nilainya akan mendapatkan good job dan amazing begitu ya. Iya, jadi apresiasi ya namanya. Itu apresiasi itu diutamakan gitu. Iya. Hasilnya jelek, hasilnya bagus, walaupun hasilnya jelek, tapi kan dia punya bakat yang lain gitu Kak Ratu. Iya. Itu ujiannya apa saja nih Kak Dian? Boleh nggak Kak Ratu dikasih tahu? Ujiannya kan tadi yang SD ya, kita kan akan melihat yang si kakak, karena kan kakak yang sudah melewati usia di ujian kelas 3 begitu. Ujiannya apa tuh Kak Dian yang tertulis seperti itu? Matematika, sains gitu? Atau sama kayak di Indonesia, kayak lagi sama kayak di Indonesia. Ujian yang keruan. Cuma di sini kan nggak pakai buku paket ya, di sini kan kayak di sekolah pokoknya kopi doang gitu kan, kopian doang, pakai kopian doang. Kadang-kadang pasti ngecek kemana gitu kan, lagi pertama saya kumpulin gitu kertas. Iya. Ayo baca ini, ayo
sama orang di sini kan BCP-nya makin tinggi kan saya juga kan karena nggak paham. Terus oh jadi mereka tuh ya mungkin emang ini kalau di Indonesia kan ada jadwalnya kan ada ulangan-ulangan gitu ya, kalau di sini tuh cuma sekali doang Kak di satu kelas terakhir. Kalau kita kan ada jadwal jadi ujian dulu di Indonesia kayaknya, kalau di sini kan ujian kan masih ujian terakhir aja pas mau lulus gitu. Oh begitu. Iya. Jadi kan kalau di Indonesia kan ada 2 semester ya Kak Dian. Kalau di Iya. sana berarti 1 kali saja ujiannya begitu ya? Iya, mereka jadi sistemnya ngambilnya itu kayak sistem ulangan gitu kali ya, per minggu gitu. Tapi kan kalau kita kan bener-bener dicatat gitu, hari ini kita ujian gitu kan. Di sini ya dibilangin, cuma maksudnya gini nggak kayak pengen di Indonesia ya, kayak rasain gitu. Oh iya, udah tahu gitu. Kan kita kan kayak gitu kan, kalau di sini kan sama aja Indonesia kita pakai email gitu kan, Ratu. Itu kita bisa update anak kita tuh udah mana gitu. Apa kekurangan itu tiap minggu juga udah diupdate sama gurunya gitu, anak-anak di sini gitu. Jadi komunikasinya itu lewat email ya, untuk kemudian orang tua tahu perkembangan pembelajaran dan worksheet yang sudah diberikan itu sudah sampai sejauh mana begitu ya Kak Dian ya? Iya, misalnya anaknya kurang di sini nih, nanti dikasih tahu ini harus dibantu di sini gitu. Jadi komunikasi antara orang tua dan gurunya juga terarah. Masya Allah, ya itu yang kemudian bisa kita lakukan karena kan kita juga sudah bebas nih, kalaupun misalnya mau dipraktekkan di Indonesia seperti itu ya Kak Dian. Nah ini kakak yang kelas 5 ini ujiannya kan nanti pada saat kapan Kak Dian? Itu juga akan sekali saja yang dilakukan dan kemudian ujiannya juga hanya 3 mata pelajaran itu saja begitu ya Kak Dian? Iya. Jadi enggak juga nanya sama teman gitu ya, kan anaknya ada yang usia juga, dia juga bilang, Kak di sini kalau udah akhir buku ujiannya gimana? Biasa aja dia. Udah pikirin. Kalau kita kan kalau sebentar, aduh, seminggu mana nih? Iya. SMP negeri mana? Negeri mana? Bimbel di mana? Habis ini les di mana? Nah, apakah ada sekolah unggulan juga yang seperti sekarang, walaupun di Indonesia sudah mulai ya sekolah unggulan itu tidak diberlakukan ya, jadi sekolah dimanapun juga anak-anak sama saja begitu. Nah, itu di sana bagaimana Kak Dian? Itu kan berarti kan tidak literate dengan sekolah yang akan dipilih atau bagaimana nih Kak Dian? Nanti kan kakak nih akan masuk SMP berarti. Iya. Kalau di sini kan, ya masuk SMP ternyata di sini juga gampang. Karena di sini sistemnya itu sistem lokasi. Oke. Gitu. Jadi sistem zona ya. Betul, sama ya. Sekarang sudah begitu. Iya, saya kebetulan kan tinggal di kampus, jadi kemudiannya Ayla dapat sekolahnya yang bagus gitu kan. Karena di lingkungan kampus saya tinggalnya. Kalau misalnya saya pindah rumah, ya Ayla pindah sekolah gitu. Jadi sekolah itu tergantung di mana kita tinggal. Gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa walaupun tapi kalau saya belum punya pengalaman di middle school ya, karena kan Ayla kan baru mau ke middle school. Yeah. Kalau misalnya saya ke middle school katanya bisa pindah, cuma harus diantar jemput apa nggak bisa naik school bus gitu. Kalau di sini kan yang mahal kuliah kan. Oh begitu. Iya. Justru yang mahal kuliah. Jadi kalau kuliah itu masih pakai sistem zona gitu. Nah, saya kan di Tennessee. Misalnya nih, Ayla mau kuliah di New York. Gitu. Kalau misalnya Ayla kuliah di Tennessee itu biayanya murah. Tapi Ayla kalau udah keluar state itu biayanya lebih mahal karena udah beda state gitu. Karena beda state akhirnya kemudian menjadi yang dimaksud dengan murah dan mahal itu seberapa Kak Dian? Kan kalau di Indonesia itu yang
ada yang sistem undangan ya Kak Dian. Artinya undangan itu benar-benar murah banget ya Kak Dian. Artinya sekitar 3 jutaan gitu. Yang kemudian seperti Ami ini kan dia SNMPTN, artinya yang di koridor yang kedua. Nah, di sana juga mungkin ada yang seperti itu ya, sistemnya atau bagaimana Kak Dian? Saya berapa saya kurang satu. Ayahnya yang lebih Tapi sorry Kak. Saya bertanya ya. Cuma yang pengalaman dari teman-teman yang udah pada ngeliat anaknya di sini, mereka tuh ada kayak sistem AMI gitu, misal dapat beasiswa gitu kan dari sekolah. Kalau misalnya dapat ya bisa murah gitu, walaupun di beda state gitu kan. Cuma kalau misalnya memang nggak dapat beasiswa itu benar-benar harganya tuh bisa mahal banget gitu. Kalau soal bilang $2.000 kalau nggak salah. Oke. Ya, lumayan ya, mahal. Baik. Nah, ketika Kak Dian memutuskan untuk menjadi guru dan tidak ada protes yang terlalu besar dari anak-anak begitu ya, dan Kak Dian sekarang sudah melaluinya, itu Kak Dian merasa senang atau bagaimana Kak Dian? Boleh diceritakan kepada kami ketika kemudian bisa berlaku di sana ya, kemudian bisa lebih bermanfaat kemudian di sana, walaupun di rumah juga tetap diinikan oleh Kak Dian. Bagaimana ketika bisa berinteraksi lebih luas lagi dengan orang-orang di sana? Pertama sih seru ya, ketika di sana di orang tuh serunya kenapa? Jadi saya memang bercita-cita pengen kalau kerja, saya memang kerja pengen di dunia pendidikan gitu kan. Karena saya merasa bahwa saya di situ. Sampai saya bilang sama suami, apa deh kerja di kantin, yang penting di sekolah gitu. Karena pengen bener-bener ngeliat realnya gitu kan. Pengen bener-bener. Karena kan kalau kita udah biasa, mungkin para kan juga sebenarnya pasti kangen kan sama anak-anak gitu. Kangen denger suara anak-anak lagi belajar gitu. Iya. Saya memutuskan pengen, pokoknya saya kalau kerja pengen pendidikan gitu. Pengennya biar tahu apa sih yang diajarin gitu kan. Ternyata dulu pertama nyampe gitu saya pikir di Amerika kayaknya bagus deh gitu. Nggak ada marah-marah, nggak ada semuanya didinya tuh kalem, lembut. Ternyata sama aja kayak gitu. Sama aja saya ngajar. Beda. Tetapi mungkin yang berbeda itu adalah metodenya Kak Dian, yang kemudian Kak Dian tadi ceritakan ya, yaitu yang kemudian membuat mereka lebih berpikir kritis, kemudian bagaimana menghargai anak begitu. Itu kan suatu hal yang berbeda Kak Dian, karena itu kemudian kenapa orang-orang yang di sana di luar negeri menjadi lebih percaya diri gitu, karena kalimat-kalimat positifnya mungkin lebih banyak daripada yang kalimat-kalimat negatif ya, mungkin seperti itu ya Kak Dian. Iya betul. Dulu itu gampang banget cara tuh. Yang saya rasain itu ketika anak-anak datang itu, ya anak-anak lari ke guru ya, meluk gitu kan. Di hug gitu, kalau misalnya lagi datang, you want to give me a hug gitu. Gitu. Pelukan tuh ternyata benar-benar ngaruh banget gitu. Iya, itu yang tidak kita dapatkan Kak Dian di Indonesia. Itu yang kemudian itu seperti ada jarak kan antara guru dan anak-anak. Walaupun kita di sekolah alam tidak seperti itu. Karena itu kemudian ketika anak-anak sekolah alam yang di sekolah kita itu kemudian pindah ke sekolah negeri, itu dia akan kaget. Ada yang 3 bulan yang sakit dulu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Kak Dian masih ingat Intan, mungkin dia yang Kak Dian ingat itu kan diterima di SMA negeri. Nah itu yang 3 bulan pertama, walaupun secara IQ dia sangat sanggup ya untuk menelan semua mata pelajaran itu, tetapi pendekatan yang dilakukan oleh gurunya yang kemudian dia tidak bisa handle itu gitu, karena dari mulai playgroup di kita kan bagaimana itu dengan kita itu kan sangat dekat gitu, tidak ada jarak. Nah sementara kalau yang di sekolah lain kan tidak melakukan hal itu, dan itu yang membuat dia jadi stres dan sakit akhirnya.
bayangkan kan itu hal-hal yang mungkin tidak 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 efek, tapi kan nggak bisa Kadian, itu sangat sangat berefek dan itu sangat panjang untuk kemudian anak-anak ada di long term memorinya begitu Kadian. Itu yang berbeda Kadian, dan itu pelukan itu memang sangat jarang didapatkan oleh anak-anak Indonesia ya, terutama dari orang tua dan gurunya gitu. Nah, kemudian sehingga perkembangannya juga bagaimana? Apakah berbeda perkembangan anak-anak yang di Indonesia dengan yang di sana ketika Kadian memperhatikan gitu? Kedekatannya kan pasti kan berbeda Kadian ya dengan gurunya ya? Ya, beda sih karena kalau di apa biasanya kayaknya sih yang ngamati kenapa ya sekolah di sini kok anak-anak tuh kayaknya sama aja gitu. Dan gitu kan tuh. Gitu anak-anak tuh anak-anak tuh jadi pas di rumah malah terus udah mamanya langsung jeng gitu ya. Mama dulu sekolah tuh ya berarti. Makanya mama sekolahnya jadinya di daycare dulu karena harus di treatment dulu. Kadang-kadang saya suka di rumah kenapa kamu jadi kayak gini kayak gitu anak di sekolah. Baik, ini menjadi pembelajaran buat kita pada akhirnya yang kemudian ya easy going aja, apalagi kemudian pembelajaran yang sebenarnya bisa dilakukan adalah ketika anak-anak adalah masa bermain sampai usia 9 tahun ya Kak Dian. Iya, kenapa kemudian mereka menerapkan di kelas 3 baru kemudian ada ujian yang cukup katakanlah serius begitu ya, dan itu pun juga itu harus ada kerjasama antara orang tua, anak dan gurunya, bagaimana sampai difikirkan nutrisinya, bagaimana ini adalah itu hebat banget kalau menurut aku. Dan sebenarnya kan hal-hal yang seperti itu juga dimiliki oleh Islam lah ya, katakan seperti itu. Tapi kemudian menjadi nightmare pendidikan ini ketika kemudian berada di kita gitu ya. Ini kemudian semoga bisa pelan-pelan Indonesia bisa bergerak untuk bisa memeluklah anak generasi yang akan datang ini, yang akan memimpin negeri kita begitu Kak Dian. Itu yang bisa kita pelajari mungkin ya Kak Dian. Atau ada lagi yang kemudian bisa Kak Dian lihat yang bisa diambil oleh kita nih Kak Dian? Jadi saya juga belajar dari perkalian gitu ya. Belajar anak-anak belajar math. Anak-anak pelajaran math Indonesia tuh tinggi karena ada itu termasuk salah satu yang the best di math karena satu kan dia udah belajar mathnya udah tinggi gitu, jadi ketika di sini dia suruh level gitu kan. Ketika math itu di Indonesia kan kali nih 1 kali 1 1 kali 2 2 1 kali 3 diapalin kan kita sampai selesai gitu kan. Jadi saya nyoba begitu cara tuh anak saya nggak mau, ternyata di sekolah itu memang tidak diajarkan untuk hafal. Dia lebih menanamkan kepada konsep. Betul. Jadi kalau dia sudah paham sama konsepnya, insya dia akan lebih mudah untuk mengerjakannya dibanding kita harus jilid apalin nih. Jadi yang saya rasain sih gitu. Jadi ketika matematika saya yang ngapalin, kok sih saya yang stres sendiri gitu ya. Saya yang ngapal-ngapal, ya udah, yang penting dia bisa gitu kan. Jadi gitu, ini ternyata pas ngobrol sama ayah juga, terus dengan sama anak-anaknya gitu. Oh iya, ternyata memang dia juga bilang kita memang nggak menekankan untuk menghafal, kita lebih memperkenalkan konsepnya, walaupun kan jadi panjang ya, karena kan konsep itu kan panjang lah tuh ya. Di sini ini matematika kok dia panjang banget, cuma hanya 2 kali 4 aja tuh prosesnya tuh panjang gitu lah tuh. Oh ternyata memang ini memang dari konsep gitu, bukan diajarin. Kalau dari kelas 1 ya, kelas 1 kelas 2 juga kan udah harus hafal kan. Pokoknya kalian tuh harus hafal, jadi kepala gitu kan. Jadi juga sebenarnya kalau saya nggak masuk sih, saya gitu hafal. Iya. Dan itu efeknya akan
sangat baik Kak Dian, dan itu juga memang kita terapkan juga di sekolah alam Kak Dian. Bagaimana hafalan-hafalan itu tidak terlalu kita jos gitu. Bagaimana konsep dan praktik yang kemudian anak-anak harus lakukan itu, sehingga ketika itu sangat terasa Kak Dian, ketika di SMP dan SMA, ketika sekolahnya di tempat lain, mereka akan report gitu. Bagaimana konsepnya ketika sudah sangat kuat, soalnya mau diapakan juga mereka akan bisa Kak Dian. Karena mereka sudah mengerti konsepnya, mau diapa-apakan juga. Sementara kalau menghafal dan hafal rumus, dia kalau dibolak-balik dia tidak mengerti begitu. Iya, kalau hafal kan kadang-kadang hafal sesaat doang kan, itu kan. Betul. Kadang-kadang lupa, gitu, yang lupa yang kita paham, kita ngerti gitu kan, dan anaknya tertarik, itu gampang. Baik Kak Dian, kita sudah pukul 8:55. Nah, sebelum mendekati di pukul 9 Kak Dian, bolehkah kami diberikan bukan nasihat ya, semacam motivasi. Kalaupun misalnya ada teman yang berada di luar negeri, begitu bagaimana mendidik anak dengan cinta, begitu Kak Dian. Walaupun mungkin tidak ada kekesalan, tetapi Kak Dian mencoba menghadirkan cinta itu dan belajar begitu. Boleh disampaikan kepada kami. Udah bangun belum? Masih bubuk ya? Iya. Apa ya? Anak itu setiap anak itu punya karakter masing-masing. Jadi kita harus tahu anak kita passionnya kemana. Itu adalah sebenarnya PR orang tua. Gitu. Terus juga kalau menjadi orang tua itu harus siap. Siap mental, siap capek, siap rumahnya berantakan. Iya. Pokoknya saya itu kadang-kadang bikin gini, kadang-kadang lagi kesel gitu ya. Terus kalau di sini kan kalau saya lagi marah tuh sudah tarik nafas gitu. Itu biasanya menjadi ibu ketika di daycare gitu, ketika ada anak yang marah. Jadi kita diam dulu, kita tarik nafas gitu, tenang. Terus udah gitu bersyukur, nikmatin, oh ya memang waktunya saya begini gitu. Iya. Dibawa enjoy, dibawa bersyukur, dibawa nikmat, insya Allah akan berbuah manis. Iya. Saya mikirnya tidak gitu. Baik, Kak Dian, terima kasih. Ini Kak Ratu sangat senang sekali Kak Dian meluangkan waktunya sambil memegang handphone, sambil menggendong Aben, begitu ya. Masya Allah, bagaimana seorang ibu itu, Masya Allah, disebut dengan multi talented itu seperti ini ya. Bagaimana bisa dilakukan dalam waktu yang sama melakukan kegiatan yang berbeda-beda, begitu ya. Terima kasih Kak Dian sudah bersedia untuk sharing di ruang Women's Talk ini. Semoga di lain waktu Kak Dian bisa bergabung dan sharing dengan tema yang berbeda. Masya Allah, terima kasih. Ini adalah waktu istirahatnya yang terserabut oleh kami. Mohon maaf Kak Dian. Masya Allah, barakallah. Terima kasih juga, saya sudah diajak bergabung. Terima kasih. Baik Kak Ratu, ucapkan terima kasih Kak Dian dan keluarga selalu sehat berada di sana, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera selesai kemudian kembali kepada kita dan bisa sharing-sharing secara offline begitu ya, sehingga kita berbaginya bisa langsung seperti itu. Iya. Baik, Masya Allah, terima kasih. Selamat istirahat. Masya Allah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang bergabung. Terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.